Iku Pak, wong pas isi solar yo entek ta Pak koyo ngene. Dadi gak iso dislametno ta Pak iki. Dalam video amatir yang beredar, kepulan asap dari kapal motor di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur terbakar. Bisa Pak. Laporan selesai komandanku Pak Ganid yang Saat terbakar, kapal motor tersebut berada di dermaga tempat pelelangan ikan berondok. Saat api semakin membesar, kapal tersebut ditarik menjauh agar tidak merembet ke kapal lain yang juga sedang bersandar. Nelayan sekitar sudah berupaya memadamkan api dengan melakukan pembasahan dari kapal lain. Namun cuaca panas dan angin kencang serta banyaknya bahan bakar minyak di dalam kapal menyebabkan api semakin membesar. Diduga arus pendek listrik di dalam kapal menjadi penyebab kapal motor tersebut terbakar. Api baru bisa dijinakkan setelah 2 unit pemadam kebakaran dan 10 petugas dikerahkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban dalam kebakaran kapal motor ini, namun kerugian ditimbulkan ditaksir mencapai 350 juta rupiah. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Nenek kobongan iki saiki nang Gamping campur iki wes. Sebuah gudang tempat penyimpanan barang bekas milik warga di Desa Gamping, Kecamatan Campur Darat, Tulung Agung, Jawa Timur ludes terbakar. Api yang besar membuat warga sekitar panik. 4 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api padam 1 jam kemudian. Beruntung saat kebakaran gudang dalam kondisi kosong dan seluruh karyawan gudang sudah pulang, sehingga tidak ada korban jiwa. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Siang kali ini kami awali dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Hujan deras disertai angin kencang rusak sejumlah rumah warga. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, hujan deras disertai angin kencang menyebabkan banjir dan pohon setinggi 10 meter tumbang. Angin kencang disertai hujan lebat melanda Mandailing, Natal, Sumatera Utara Sabtu sore. Akibat angin kencang ini 2 rumah warga rusak parah di Desa Kuala Bataha, Mandailing, Natal. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Warga yang rumahnya rusak langsung melakukan perbaikan sembari menunggu bantuan pemerintah desa setempat. Sementara itu, hujan deras disertai angin kencang yang melanda Depok, Jawa Barat menyebabkan banjir dan pohon tumbang di Jalan Raya Margonda. Petugas DLHK Kota Depok mengevakuasi pohon tumbang yang menutup sebagian jalan. Proses evakuasi berlangsung lama lantaran batang pohon cukup besar. Penyebab pohon tumbang ini angin, diameternya kurang lebih 1 meter, tingginya 10 meter Pak. Memang dari pihak DLHK dan kita sendiri pun udah ada pemangkasan sepanjang jalur Margonda. Tapi memang musibah, kita juga tidak tahu ya penyebab ini pohon tumbang. Karena di sisi sini banyak pohon besar juga, banyak pohon terbesi, tapi tumbang memang hanya sini. Akibat kejadian ini, kemacetan panjang terjadi di kawasan Margonda pada kedua arah, baik dari arah Citai menuju Jakarta maupun dari arah sebaliknya. Lalu lintas kembali normal setelah petugas berhasil mengevakuasi pohon yang tumbang. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat, Ahmad Hussein Lubis, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, tanggul penahan gelombang di tempat pelelangan ikan di Pantai Baron, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta ambrol. Hal ini terjadi akibat terjangan gelombang yang tinggi terjadi selama beberapa hari. Seperti inilah detik-detik ambruknya talut atau bangunan pelelangan ikan di perkampungan nelayan Pantai Baron yang terekam oleh kamera ponsel warga. Bangunan talut sepanjang 20 meter tiba-tiba saja ambruk. Beruntung tidak ada korban akibat peristiwa ini. Ambruknya talut secara tiba-tiba ini akibat terjangan gelombang tinggi yang terjadi selama beberapa hari. Saat ambruk, talut mengenai sebuah pipa paralon serta kabel listrik mesin penyedot air warga. BPBD Gunung Kidul Purwono mengaku talut penahan ombak tersebut ambrol sehingga mengancam bangunan tempat pelelangan ikan di Pantai Baron, Tanjung Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dihimbau kepada warga senantiasa waspada terutama saat gelombang tinggi. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebuah tas mencurigakan ditemukan di parkiran stasiun LRT Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Tim Jibom Gegana Brimopolda Sumatera Selatan meledakkan tas tersebut dan mensterilkan lokasi kejadian.
Inilah detik-detik tim Jibom dari Gegana Brimob Polda Sumatera Selatan meledakkan benda temuan berupa tas ransel yang mencurigakan. Salah satu personil berpakaian pelindung lengkap terlihat mendekati benda tersebut guna memastikan isi yang ada di dalam tas. Dinilai cukup aman, ternyata ransel berisi pakaian bayi itu dievakuasi untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Sukarami, Palembang. Warga digegerkan dengan penemuan tas ransel hitam yang mencurigakan. Ransel hitam tersebut diletakkan di lokasi parkiran khusus kendaraan karyawan LRT. Brimob sudah melakukan penindakan dan melakukan eksekusi terhadap barang tersebut. Ternyata barang tersebut hanya tas biasa yang mana berisikan barang-barang perlengkapan bayi. Tas ransel yang menghebohkan tersebut selanjutnya dievakuasi ke Mapolsek Sukarami, Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini kami sudah bergabung bersama ibunda dari Rizky, yaitu ada Ibu Nurul Noviana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Ibu Nurul. wabarakatuh. Sebelumnya kami Ya, turut Pak. berduka cita Ibu atas apa yang menimpa keluarga dan meninggalnya Rizky, Ibu, putra Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak, terima Iya. kasih. Ibu mungkin bisa berbagi bersama kami. Sebelumnya Ibu ini mengenal nggak Bu dengan para pelaku? Saya yang kenal cuma satu, Mhm, yang namanya si Arsi itu aja. mhm, Yang lain saya nggak tahu. mhm. Kalau seperti apa Bu kedekatan anak Ibu dengan para pelaku selama ini? Kalau setahu saya ya cuma sebatas teman sekelas aja. Kalau yang lainnya saya nggak tahu. Soalnya yang sekelas. saya tahu teman sekelasnya itu cuma Arsi yang saya kenal. Jadi Rizky dengan para pelaku ini berteman pertama kali ya melalui di SMP ini, kelas 7 ini, seperti itu Ibu? Iya. Nah, Ibu saat peristiwa pengeroyokan itu apakah ada kecurigaan dari pihak keluarga? Saya nggak tahu. Rizky pun Saya tidak nggak tahu sama bercerita sekali. kepada Ibu dan keluarga? Sama kembarannya cerita. Kalau sama saya enggak. Enggak. Sama kembarannya ceritanya apa Ibu waktu Iya. itu? Dia bilang kalau habis dikeroyok Mhm, dibawa sama si pelaku itu, dibawa ke tempat jauh itu. Anak saya juga mhm, nggak tahu tempatnya. mhm, Terus diantar pulang, sampai di SPBU Lahore. mhm, Terus dia diturunkan di situ, dia disuruh jalan kaki pulang. mhm. Nah, setelah kejadian Ibu ketika itu, ada nggak Bu keluhan dari Rizky kepada Ibu habis dipukuli atau bercerita seperti apa atau masih bisa beraktivitas normal ketika itu? Kalau sama saya nggak cerita, kalau sama kembarannya cerita. Dia bilang kalau kepalaku sakit, Mhm. lemes. Cuma gitu aja. Saudara kembarnya pun tidak bercerita Ibu kepada Ibu, melaporkan ke Ibu? Dia nggak berani. Katanya dia diancam kalau cerita sama saya, dia diancam. Siapa yang mengancam Ibu ketika itu? Pelaku. Kalau dia bilang sama orang tua, mungkin dia akan ditambahi lagi atau gimana, saya nggak tahu. Nah, Ibu ini sebelum kejadian hingga meninggalnya putra Ibu Rizky, apakah sebelumnya Rizky pernah mengalami hal serupa Ibu dipukuli oleh teman-temannya? Pernah. Pernah. Pernah Apakah baru pertama Iya. waktu Awal-awal pertama kali masuk, SMP dulu pernah. apakah pelaku yang dulu memukuli itu sama dengan Iya. pelaku yang sekarang? Sama. Sama. Nah, ketika dulu sempat dipukuli Ibu, apakah hanya disimpan di keluarga saja, tidak melapor ke sekolah ketika itu Ibu? Iya, mungkin cuma sampai kaki ya. Mhm. Enggak, jadi pihak sekolah ketika... Jadi saya Mhm, saya bilang gitu. mhm. Jadi ketika Nggak pemukulan tahu. pertama, waktu saat pertama kali masuk sekolah Saya ini, nggak ada lapor.
nggak lapor ke sekolah, dan keluarga mungkin hanya mengira ini hanyalah kenakalan kecil biasa, seperti itu Ibu ya? Nah, setelah itu Ibu, apakah ketika itu almarhum anak Ibu ini Rizky sempat bercerita tentang kisahnya di sekolah kah? Sempat dimusuhi kah oleh teman-temannya? Kalau cerita sih ya wajar ya Pak. Cuma si pelaku ini saja, saya kan dia juga sering kesini dulu waktu awal-awal masuk SMP itu dulu dia sering kesini. Tapi setelah ada dia bilang habis ditendang tadi sama si pelaku ini, saya nggak bolehin main sama dia, nggak usah main sama anak itu, dia itu nakal. Saya bilang gitu. Terus saya pikir dia ya sudah nggak sama anak itu, tapi kan teman satu kelas, jadi ya mau nggak mau ya tetap kumpul gitu. Berarti Ibu ini pernah ketemu dengan beberapa pelaku ya Bu ya? Cuma si Arsi saja. Si Arsi saja. Kalau si Arsi ini sendiri seperti apa sih Bu emang orangnya? Iya, halo Ibu. Ya, Ibu masih bergabung bersama saya, Ibu? Kayaknya pendiam kayak seperti itu. Ibu, mungkin terakhir Ibu. Iya. Ibu seperti apa sih, Bu? Ibu mengenal sosok Rizky, anak Ibu di mata keluarga, di mata teman-teman itu seperti apa, Ibu Rizky? Dia itu nggak banyak bicara. Dia seperti anak seusianya, sewajarnya dia, seusianya segitu. Dia nggak pernah macam-macam. Dia itu cenderung takut. Dia itu jarang ya bergaul selayaknya anak di kampung biasa, main bola, mancing, renang-renang gitu ya, biasa. Oke, mungkin ada pesan Ibu untuk orang tua di luar sana yang mungkin anaknya juga sempat mengalami hal kekerasan di sekolah. Apa yang harus dilakukan, Ibu? Bilang sama orang tua, ya. Bercerita ya, Bu ya? Ya, bercerita sama orang tua. Gimana temannya. Mungkin itu aja. Oke, Ibu, ini kasus hukum telah berjalan, lalu tuntutan dan harapan dari pihak keluarga atas kasus ini seperti apa, Ibu, selanjutnya? Tidak tahu. Oke, baik Ibu. Baik Ibu, kami aturkan untuk turut berduka cita kembali Ibu. Semoga keluarga Ibu dan semuanya dikuatkan atas kasus ini dan semoga ada keadilan seadil-adilnya atas anak Ibu dan para pelaku. Terima kasih banyak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, pelaku jual beli video porno anak di bawah umur melalui media sosial di Jakarta ditangkap. Pelaku sudah beraksi sejak Mei 2023 lalu dan meraup untung ratusan juta rupiah. Inilah detik-detik aparat Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya menangkap pria berinisial DY di sebuah warung kopi kawasan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. DY ditangkap lantaran memperjualbelikan beberapa video porno anak di bawah umur melalui media sosial. Saat ponselnya diperiksa, ditemukan 2.000 lebih video porno anak di bawah umur Indonesia dan luar negeri. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku jual beli video porno tersebut dilakukan sejak Mei 2023 lalu dan telah meraup keuntungan sedikitnya ratusan juta rupiah. Di akun itu dijelaskan bahwa ada link. Jadi akun itu menghubungkan para pelanggan dengan link Telegram. Sehingga para pelanggan bergabung di link Telegram itu, kemudian masuk ke Telegram Group. Ya, nama akun Telegramnya adalah Real Admin Group. Kemudian supaya pelanggan ini atau orang yang ingin mendapatkan video atau konten porno anak ini bisa mendapatkan video, harus membayar Rp350.000. Pelaku dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE dan pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang pemirsa. Saka Tatal buka suara terkait 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki yang dirilis oleh pihak kepolisian.
Saka mengaku sosok Peggy Setiawan tidak ada dalam 3 foto DPO. Saka mengaku dirinya telah diperiksa oleh petugas kepolisian pada 11 Mei 2024 lalu untuk memastikan terlibat atau tidaknya Saka dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Saat pemeriksaan, penyidik juga menunjukkan foto ketiga DPO yang sebelumnya telah dirilis oleh petugas kepolisian. Saka menjelaskan tidak ada foto Peggy Setiawan yang saat ini telah ditetapkan tersangka oleh Polda Jawa Barat. Menurut Saka, sosok Peggy alias Perong dalam foto yang ditunjukkan oleh penyidik berbeda dengan Peggy Setiawan. Dia menanyakan bahwa kasus Sakat nih, ini kan filmnya kan naik lagi. Dia menanyakan Sakat sebenarnya ngelakuin enggak, terus penangkapannya syaratnya gimana? Sakat jelasin semuanya, Sakat nggak lakuin Sakat ini. Terus dia menanyakan yang DPO, dia menanyakan dan menunjukkan foto-fotonya. Saka kenal enggak sama foto-foto ini? Ini. Saka kenal enggak? Saka jawab enggak. Emang Saka nggak kenal, kalau orang nggak kenal pengen jawab apa? Iya. Peggy Setiawan nggak ada. Berarti di 3 foto itu nggak ada. Sementara itu pemirsa, kuasa hukum keluarga Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu menekankan dalam sidang Saka Tatal terbukti terlibat pembunuhan. Tidak hanya itu, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon juga terbukti ada 3 tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang. Ingat Bang, pengadilan itu lancar-lancar aja loh, nggak ada masalah di pengadilan PN Kota Cirebon. Masalah itu terjadi waktu pertama sidang karena tertutup, banyak masyarakat yang mau melihat siapa sih sebenarnya pembunuh-pembunuhnya itu kan, muka-mukanya mereka mau lihat, tetapi mereka kecewa karena sidang tertutup. Makanya waktu itu saya langsung statement di media Bang, harus sidang terbuka karena ini kan kasus pembunuhan, harus terungkap jelas. Waktu putusan pun mereka banding itu loh, makanya saya kaget waktu 8 tahun ke depan ya Bang ya, begitu ada film tentang 7 hari meninggalnya Vina, kok bermunculan statement-statement yang bahwa ini adalah salah tangkap. Saya sempat menelpon Ibu Titin, kalau salah tangkap gimana? Saya bilang, ini kan posisinya saat itu di 2016, kenapa Anda tidak upaya hukum? Kalau misalkan Anda upaya hukum, Anda lakukan, berarti upaya hukum itu kalah dong, ditolak dong Bang. Posisinya, upaya hukum pasti ditolak karena putusan mereka itu tetap yang 7 orang itu seumur hidup dan yang 8 tetap di 8 tahun. Waktu saya mengawal sidang itu, memang terdakwa itu ada 11 Bang dalam persidangan. Terdakwa itu ada 11? Ada 11, betul. Oke. Yang disidangkan 8 orang, tuh 1 sudah lebih dulu kan yang di bawah umur, ya. Yang 7 itu menyusul. Saka maksudnya. Oke. Saka lebih dulu sidangnya. Oke. Yang 7 nyusul itu. Oke. Sementara itu pemirsa, pengacara Rasman Arif Nasution menganggap adanya keterlibatan anak jenderal dalam kasus Vina hanya isu belaka. Rasman mengklaim telah melakukan penelusuran yang menganggap anak jenderal dimaksud baru berumur 2 tahun saat Vina dibunuh. Berikutnya, ada yang menyebut ini anak jenderal itu, anak jenderal AVB. Di sini jelaskan kepada saya berdasarkan data, pada saat itu anak beliau baru berumur 2 tahun. Tidak mungkin dong anak 2 tahun ikut geng motor. Jadi biar clear nih, jadi kalau lawyer itu, praktisi hukum itu, kasihlah logika-logika hukum untuk memperbaiki dan membantu pihak penegak hukum. Jangan menggiring-giring sampai sekarang perapi. Ya pemirsa, viral di media sosial klarifikasi Dani, anak mantan Bupati Cirebon Peggy Setiawan dan Hasan Basari alias Robi yang namanya ikut terseret kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Mereka meminta netizen berhenti menyangkutkan mereka dengan kematian Vina dan juga Eki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dengan Mas Peggy Setiawan dan Mas Hasan Basari atau alias Robi yang kalian duga-duga itu bahwa Mas Hasan ini adalah saya dan Mas Peggy ini adalah anak dari petinggi dari Cirebon gitu. Ya. Jadi itu tidak benar adanya. Jadi tolong netizen stop ngebully dan stop yang namanya bikin berita hoax. Karena ini sangat merugikan Mas Peggy. Ya, cocok logi. Iya betul. Cocok logi juga. Dan ini sangat merugikan Mas Hasan juga seperti itu. Jadi
Mas Peggy, Mas Hasan dan keluarganya itu kalau keluar itu jadi tidak nyaman lagi gitu, jadi tidak bebas lagi. Jadi Mas Rama dan Mas Hasan tuh dua orang yang berbeda ya? Betul, ya, berbeda. Berbeda, dicoba di zoom ya. Boleh. Nih, satu ini Mas Rama. Enggak ya. Nah ini Mas Hasan atau Mas Robi panggilannya. Mas Peggy, ada yang mau dikatakan kok? Cukup ya. Ya pemirsa, seorang warga yang berada di lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki, Ferry, membantah keterangan saksi yang menyebut Peggy dan rekannya melempari motor Vina dari sebuah warung. Namun Ferry menyebut tidak ada warung dekat lokasi kejadian. Semoga bisa terbuka. Ferry, warga sekitar lokasi pembunuhan Vina dan Eki di Jalan Saladara Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, membantah kesaksian Aep, salah satu saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saya kan belum minus, mata masih normal. Ferry meragukan kesaksian Aep yang melihat Peggy dan kawan-kawannya melempari motor Vina dan Eki sebelum kejadian. Padahal menurut Eki, lokasi warung jauh dari lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Ada, kalau lihat di map di 2015 itu ada warung deso apa gitu tuh di depannya. Itu nggak ada. Itu ada siangnya, tapi itu warung sekolah, anak-anak sekolah beli es, beli apa sama untuk pekerja bengkel. Kalau sore tutup jam 4 Pak, karena pada saat itu, jangankan saat itu, sekarang pun itu masih sepi Mas. Jalanan itu, apalagi 2016 yang memang pada musim geng motor di mana-mana ya, di Cirebon itu geger geng motor, termasuk di daerah sini juga. Ferry juga menjelaskan bahwa dirinya tinggal di dekat lokasi kejadian pembunuhan. Ferry menyebut Peggy bukan anggota geng motor, namun buruh bangunan. 2016 itu dekat, tinggal rumahnya dekat situ. Iya, pas di belakang SMP Negeri 11. Pas banget di belakang SMP Negeri 11 saya tinggal di situ. Setiap hari Mas, kalau saya pagi, sore, siang, ya ketemu. Kadang-kadang maksudnya sore gitu loh. Sore atau mereka lagi pada nggak berangkat hari Minggu gitu. Ketemu sama anak-anak itu. Dan mereka benar kuli bangunan ya? Iya benar, kuli bangunan. Bukan geng motor? Bukan geng motor, bukan pekerja kantoran atau pekerja apa gitu, sales apa, bukan. Ferry berharap polisi dapat mengusut tuntas kasus kematian Vina dan Eki. Jika bersalah, maka dihukum, dan jika tidak bersalah, maka pelaku segera dibebaskan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 3 rekan Peggy Setiawan dimintai keterangan di Polda Jawa Barat kemarin pada hari Jumat. Usai diperiksa, Tony RM, kuasa hukum 3 rekan Peggy sekaligus kuasa hukum Peggy Setiawan menegaskan belum akan mengajukan pra-peradilan. Tadi saya sudah komunikasi, kita komit untuk saat ini belum melakukan langkah apa-apa karena penyidik akan sportif. Ya, mungkin sekalian. Ya, jadi setelah pemeriksaan saksi-saksi ini kemudian didalami, mungkin kemudian dirapatkan mungkin dengan pimpinan kan, baru mengambil keputusan. Oke. Ya. Sportif itu maksudnya gimana? Ya. Sportif itu gimana maksudnya? Ya sportif itu artinya kalau memang benar-benar Peggy Setiawan ini berdasarkan fakta-fakta yang terbaru ada di Bandung, ya harus dihentikan. Ya pemirsa, orang tua Peggy Setiawan mendatangi Mapolda Jawa Barat. Kedatangan orang tua untuk menjenguk Peggy tetapi gagal karena jam besuk sudah habis. Ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan, mendatangi Polda Jabar untuk menjenguk anaknya yang dijadikan tersangka dalam kasus Vina. Rudi Irawan mengaku belum pernah bertemu dengan anaknya setelah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ya mudah-mudahan Presiden bisa menunjukkan orang yang benar, orang yang bersalah. Selain ayah Peggy, Ibu Peggy Kartini juga turut datang untuk menjenguk. Namun kurangnya informasi, Ibunda Peggy tidak dapat menjenguk anaknya. Ya tadi Ibu Kartini itu ikut itu kan ingin ketemu Peggy Setiawan anaknya. Hanya saja tadi saya komunikasi dengan Pak Kanit, ya beliau mengikuti prosedur karena jam besuknya memang sudah habis. Sebelumnya pada Jumat sore, orang tua Peggy mendatangi Mapolda Jawa Barat bersama ketiga rekan kerja Peggy. Selain ingin menjenguk anaknya, ayah Peggy mengklaim memiliki bukti dan saksi baru yang menyatakan Peggy tidak bersalah dalam pembunuhan Vina dan Eki. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait pengerusakan mobil, sudah bergabung bersama kami korban insiden pengerusakan mobil. Ada Elvira Listiana atau akrab disapa Vivi dan Ketua Viking Persib Club Tobias Ginanjar.
Kita ke Kak Vivi atau Mbak Vivi terlebih dahulu. Halo, selamat siang Mbak Vivi. Ya, Mbak Vivi. Selamat siang Mbak Vivi, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Selamat siang Mas, ini rada lup-lup sinyalnya. Oke. Siang bisa kedengeran kok. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vivi telah bergabung bersama kami di iNews. Mbak Vivi, boleh diceritakan seperti apa sih kronologisnya ketika ada penyerangan tersebut? Apakah ada tanda-tanda akan diserang ketika itu atau seperti apa Mbak Vivi? Ya, jadi gini kronologisnya. Saya itu kan tinggal di Bandung Barat, di Padalarang Mas, gitu. Terus setiap hari memang bekerja di Bandung, di kota Bandung kebetulan. Karena saya dan suami kerja, anak-anak dititip di rumah tante saya di daerah Jalan Pajajaran. Pada saat Liga Persib itu lagi pada yang pas juara itu, kita sebenarnya udah mau pulang dari jam 9 malam. Terus dari jam 9 malam itu ternyata ramai sekali di jalan. Lalu kita mengurungkan niat dulu nih, di dalam rumah dulu aja, di rumah tante. Cuman kan sudah malam, sudah jam 10:30, dilihat kondisi jalan, oh sudah kondusif. Akhirnya ya udah kita pulang, memutuskan untuk pulang gitu, karena melihat kondisi jalan juga kondusif. Di jalan juga ramai sih, banyak bobotoh juga yang sedang merayakan. Kita juga sama gitu. Abis nonton bareng juga di rumah tante gitu. Ikut seneng banget sama kemenangan Persib, karena suami saya juga kan lahir di Bandung nih, dia juga sangat antusias sekali sama Persib gitu ya, sangat suka sekali gitu. Sampai di jalan, karena plat mobil saya B, jadi ada beberapa juga yang lagi konvoy, seneng kan ikut Persib menang, seneng kan? Ya senang, tos di jalan gitu ya. Karena kita juga tahu nih kondisi mobil B, plat B walaupun orang Bandung. Tapi di jalan daerah Jalan Garuda deket Jalan Sudirman, pertigaan Jalan Sudirman itu tiba-tiba ada sekelompok mereka menyebut dirinya bobotoh, oknum ya. Sekelompok oknum bobotoh tidak menggunakan kendaraan, mereka bergerombol mencegat mobil kami, meneriaki kami dengan itu ada plat B gitu. Kami panik di dalam mobil. Terus suami langsung buka kaca mobil, saya orang Bandung kata suami gitu ya. Terus oknum-oknum itu langsung tidak mempedulikan gitu, tidak mempedulikan yang apa yang dikatakan suami saya, tetap menghampiri kami, marah-marah, berkata tidak baik ke kami, lalu suami saya tidak menggubris karena memang tidak mau ada keributan ya, tidak mau ada keributan. Baik Mas. Sebentar ya masih ada anak-anak juga. Tidak menggubris. Lalu mereka mungkin karena tidak digubris, mereka juga jadi marah juga kali ya. Oke, baik Mbak Vivi. Jadi kami takut di dalam. Terus akhirnya terjadi itu pemukulan mobil menggunakan besi dan didorong-dorong mobil, dilempar juga sama batu juga gitu. Oke, Mbak Vivi, lalu seperti apa kondisi anak-anak saat ini, karena ketika itu kejadian ada di dalam mobil pasti panik sekali ya? Betul, kan karena sudah malam ya Mas, anak-anak saya sebenarnya sih sudah tidur di dalam mobil tuh, lagi pada tidur. Kebetulan anak saya tidurnya tepat di bawah kaca yang dipecahkan, jadi pada saat kaca dipecahkan suaranya kan keras ya, teriak-teriakan orang juga dari luar, suaranya keras. Oke, baik. Mereka langsung kaget, bangun kaget, nangis, takut, badannya juga jadi pada penuh pecahan kaca juga gitu. Oke, Mbak Vivi, kita tidak hanya bertiga tapi juga ada Pak Tobias Ginanjar selaku Ketua Viking Persib Club. Halo, selamat siang Pak Tobias. Sampai kalau dengan jendela, gimana? Halo, selamat siang Pak Tobias. Mas. Ya, Pak Tobias sudah mendengar kasus ini Pak Tobias? Sudah agak kecil sedikit suaranya. Oke, gimana tanggapannya Pak Tobias? Ini ada Mbak Vivinya juga ada selaku korban dan ini penyerangan kembali terjadi oleh para bobotoh. Seperti apa tanggapannya Pak Tobias? Ya, pertama-tama saya ikut prihatin ya dan bersimpati atas apa yang menimpa Mbak Vivi dan keluarga. Tentunya kejadian ini tidak dapat
dibenarkan oleh siapapun. Kita juga tidak membenarkan kejadian-kejadian seperti itu, karena terus terang kejadian-kejadian seperti ini tuh merugikan kita juga, karena dianggapnya seolah-olah perilaku seluruh bobotoh seperti itu. Padahal banyak sekali yang berlaku simpatik dan tidak seperti itu, tapi karena ulah segelintir orang, jadi terkesan bahwa semua bobotoh disamaratakan seperti itu. Oleh karena itu tentunya saya sih berharap pihak kepolisian memberikan atensi ya, dan ikut. Baik Pak Tobias, lalu apakah oknum pelaku ini yang mengaku sebagai oknum bobotoh ini sudah diketahui identitasnya? Dan kira-kira siapa nanti yang akan bertanggung jawab terkait insiden ini? Ya, kalau soal mencari pelaku tentunya yang lebih punya sumber daya pihak kepolisian ya, Pak ya, bukan dari kami, karena kami kan punya database anggota, kami sudah cek dari anggota kita tanya, tidak ada yang merasa melakukan seperti itu. Karena kan bobotoh bukan hanya dari Viking saja, dan bisa saja itu mengaku-ngaku bobotoh. Oleh karena itu ya kita mendorong pihak kepolisian untuk bisa menemukan pelaku secepat-cepatnya sehingga jelas itu siapa, dan kita juga sangat mendukung proses hukum ya harus dijalankan oleh para pelaku, jangan sampai mereka bisa lepas dan tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pak Tobias sebelumnya sudah berkomunikasi langsung dengan Mbak Vivi selaku korban dan perwakilan dari Viking Persing Club, dan mungkin Mbak Vivi sendiri bisa menyampaikan pesan sesuatu. Mbak Vivi, ini ada kita disambungkan dengan Pak Tobias selaku Ketua Viking Persib. Ya Mbak Vivi, atau gimana Pak Tobias sudah berkomunikasi langsung dengan korban? Halo? Halo? Ya, Pak Tobias, ini kan kami tersambung juga dengan Mbak Vivi sebagai korban. Ini nanti apa yang mungkin bisa disampaikan? Mungkin nanti ada sedikit pertanggungjawaban untuk para korban seperti apa? Ya, saya sih baru dapat informasinya terus terang kemarin ya. Jadi di hari malam belum mendapatkan ini, dan ternyata besoknya baru rame di sosial media, dan ada teman saya, ternyata temennya Mbak Vivi juga. Jadi saya udah dapat nomor Mbak Vivi, cuman kemarin memang kita lagi sibuk parade pawai, memang rencananya saya mau datang langsung ke rumah Mbak Vivi. Jadi insya Allah mungkin besok atau lusa saya izin untuk hadir ke rumah Mbak Vivi secara langsung. Oke, Pak Tobias, ini kan kejadian pengerusakan mobil plat B di Bandung ini bukan kali pertama terjadi. Beberapa kali pernah terjadi, bahkan di tahun lalu juga pernah terjadi. Ini sebenarnya seperti apa sih koordinasi untuk para supporter? Dari kami selalu menghimbau ya, baik dari akun-akun resmi dan dari pribadi pun saya selalu menghimbau bahwa tidak boleh, euforianya tidak boleh sampai merugikan orang lain, apalagi sampai melakukan pengrusakan maupun penganiayaan terhadap orang lain. Tapi kan tentunya ini urusannya dengan persoalan massa yang sangat banyak, dan saya rasa yang simpatik pun jauh. Jadi media pun bertanggung jawab tentunya untuk mengangkat berita-berita yang baik juga, bukan hanya yang buruknya saja gitu. Jadi kesannya tuh kita ketika ada satu kejadian, jadi itu adalah presiden. Semoga ini juga tidak menjadi trauma ya Pak ya untuk semua warga, apalagi untuk main ke Bandung. Jadi warga Jakarta nggak takut main ke Bandung dengan kejadian seperti ini. Mungkin ada lebih ke depannya solusi yang lebih baik lagi. Saya kemarin kebetulan ikut pawai, banyak yang pakai plat B juga aman-aman saja. Jadi kalau memang ada seperti itu harusnya ditangkap segera gitu. Baik, semoga nanti pertanggungjawaban ke depannya untuk para korbannya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Tobias telah bergabung bersama kami. Tadi juga ada Mbak Vivi selaku korban, warga Bandung yang bergabung bersama kami. Sayang sekali sinyal terputus. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Ayu Siang. Hari ini rencananya calon jemaah haji ilegal asal Indonesia tiba di tanah air usai tertangkap menggunakan visa haji palsu saat di Arab Saudi. Sementara itu pemirsa, 37 warga negara Indonesia kembali ditangkap karena kenakan atribut haji palsu.
Sebanyak 22 warga negara Indonesia kedapatan menggunakan visa haji palsu di Arab Saudi. Mereka berencana melakukan ibadah haji dengan menggunakan visa ziarah. Akibatnya, 22 WNI ini dideportasi dan dilarang ke Arab Saudi selama 10 tahun ke depan. Rencananya, 22 orang ini akan tiba di tanah air Minggu siang. Sementara itu, otoritas keamanan Arab Saudi kembali menangkap 37 warga negara Indonesia yang kedapatan menggunakan gelang dan ID card haji palsu. Mereka ditangkap dalam bus yang disewa sebesar Rp17.000. 37 WNI asal Makassar ini terbang dari Indonesia ke Doha, lalu ke Riyadh sebelum akhirnya terbang ke Madinah. 37 orang tersebut ditangkap dan dalam pemeriksaan yang didampingi oleh tim KJRI diketahui menggunakan ID card haji palsu dan juga menggunakan gelang haji palsu, dan ada juga yang menggunakan paspor haji palsu. Nah, dalam pemeriksaan diketahui mereka semua menggunakan visa ziarah untuk mengunjungi Arab Saudi. Diketahui mulai 23 Mei hingga 21 Juni pemerintah Arab Saudi hanya memperbolehkan jemaah yang memiliki visa haji muamalah atau tasreh, yaitu surat resmi yang diperbolehkan memasuki kota Mekah, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang puncak ibadah haji di Arafah, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi dapat bantuan 100 kursi roda. Ya, pemirsa, ratusan kursi roda ini nantinya akan digunakan oleh jemaah lansia dan beresiko tinggi atau RISTI. Dalam rangka mendukung program haji ramah lansia, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi menerima kiriman 100 kursi roda dari pusat. Kiriman kursi roda ini tiba bersama kloter JKG 42 pada 31 Mei lalu. Usai dicek kelengkapannya, 100 kursi roda tersebut langsung diberangkatkan menggunakan truk menuju Makkah untuk didistribusikan ke sektor yang membutuhkan. Kursi roda itu dalam rangka untuk mensukseskan program haji ramah lansia, ya, di mana akan digunakan pada saat operasional Armusna, ya, tentunya di situ pasti kita akan banyak membutuhkan kursi roda untuk membantu para lansia. Dengan tambahan 100 kursi roda ini, PPIH Arab Saudi bertekad meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi jemaah lansia agar dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, terutama saat puncak penyelenggaraan ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari Jeddah, Arab Saudi, Sud Nur Farli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Puluhan pengungsi Rohingya di tempat penampungan sementara di Aceh Barat melarikan diri. Ya, petugas yang berjaga menemukan tenda yang biasanya ramai dihuni para pengungsi tiba-tiba kosong. Sebanyak 27 orang dari ratusan pengungsi Rohingya yang selama ini ditampung sementara di komplek kantor Bupati Aceh Barat pada pagi Sabtu dilaporkan menghilang. Puluhan pengungsi ini diduga melarikan diri sekitar pukul 4.30 WIB menjelang subuh. Saat itu wilayah Aceh Barat sedang dilanda hujan lebat. Petugas kaget saat menemukan tenda yang biasanya ramai dihuni para pengungsi tiba-tiba kosong dan hanya menyisakan tumpukan pakaian. Hingga kini belum diketahui pasti kemana puluhan pengungsi Rohingya tersebut kabur. Namun berdasarkan keterangan petugas, peristiwa semacam ini sudah 9 kali terjadi. Malam itu jam deras, kemudian so kita kena udah capek istirahat. Pas paginya waktu kita mau ada apel itu, kita tenda udah kosong orang. Pagi jam berapa itu, Pak? Pagi biasa kita 6:30. Jam 6 lewat itu kita udah cek itu apel bangun, ternyata udah kosong. Dan biasanya selalu azan kedengaran gitu. Tidak ada. Bisa dicek, barangkali ada yang duduk semua, barangkali rumah tidak ada. Sebelumnya, 75 pengungsi Rohingya yang ditempatkan di kompleks kantor Bupati Aceh Barat dievakuasi dari perairan Aceh karena kapal mereka terbalik pada Maret lalu. Setelah ditempatkan di kantor Bupati Aceh Barat, sejumlah pengungsi memilih kabur secara bertahap hingga tenda pengungsian kosong. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh Afsyah, iNews melaporkan.